lagi di YouTube Bimbel Chief. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai masih rangkaian listrik, tapi ini merupakan sambungan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita membahas rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel. Sekarang kita akan membahas rangkaian campuran. Apa sih itu rangkaian campuran? Jadi rangkaian campuran itu merupakan gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Seperti yang kalian bisa lihat di video, gambar yang ada pada video. Gambar pertama, lampu yang ini dan ini itu disusun secara paralel. Sedangkan lampu yang ini itu disusun secara seri. Itu seperti itu ya guys. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian campuran karena gabungan dari rangkaian seri dan juga paralel. Sedangkan untuk gambar yang selanjutnya, untuk lampu 2 dan lampu 1 itu disusun secara paralel, sedangkan lampu 3 dan lampu 4 itu disusun secara seri. Jadi rangkaian tersebut juga merupakan rangkaian campuran karena gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Oke guys, supaya kalian juga memahami bagaimana cara pengerjaan soal untuk rangkaian campuran, kita langsung saja masuk ke soalnya. Soal pertama, kalian diberikan gambar rangkaian seperti berikut, dan kalian disuruh tentukan besar hambatan penggantinya. Karena rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel, berarti pengerjaan soalnya pun menggunakan dua rumus tersebut, menggunakan rumus rangkaian seri dan juga rumus rangkaian paralel untuk mencari hambatan penggantinya. Nah, kita selesaikan dulu yang R2 sama R3. R2 dan R3 kan disusun secara paralel. Berarti kita cari hambatannya menggunakan rumus paralel. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti kita masukkan nilai R2 dan R3-nya yaitu R2 9, R3 itu adalah 6. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini kita menggunakan penyebut 54. Berarti 54 bagi 9, 6. 6 kali 1, 6. Ditambah 54 bagi 6, 9 kali 1, 9. Berarti nilai RP 1 per RP-nya ini adalah, berarti 6 ditambah 9 itu berarti 15 per 54. Maka nilai RP-nya adalah dibalik 54 dibagi 15 itu hasilnya adalah 3,6 ohm. Nah, kan kalian sudah menyelesaikan yang R2 dan R3. Berarti gambarnya kalian akan berubah guys menjadi seperti ini. Berarti di sini tadi R1 nilainya 1 ohm, di sini adalah RP-nya kalian yaitu 3,6 ohm. Nah, ini kan sudah tersusun secara seri, berarti cari ini lagi menggunakan rumus rangkaian seri. Berarti R totalnya ini adalah R1 ditambah RP. Berarti R1-nya 1 ohm ditambah 3,6 ohm. Berarti hambatan pengganti untuk rangkaian tersebut adalah 4,6 ohm. Soal selanjutnya, perhatikan rangkaian listrik berikut. Besar hambatan pengganti pada rangkaian tersebut adalah, nah ini kalian dikasih gambar, kemudian kalian disuruh juga cari hambatan penggantinya. Kita anggap ini dia R1 ya, ini R1, ini R2, ini R3, berarti ini R4. Oke. Nah, pertama-tama kita selesaikan dulu yang paralel ya guys. Yang R1, R2, dan R3 itu kan disusun secara paralel. Kita selesaikan dulu yang itu. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti 1 per RP sama dengan, karena nilainya semua sama, berarti 1/6 tambah 1/6 ditambah 1/6. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya, berarti langsung saja kalian jumlahkan. Berarti hasilnya adalah 3/6. Maka RP-nya adalah 6/3. Hasilnya itu 2 ohm. Berarti gambarnya kalian juga berubah guys menjadi seperti ini.
Berarti di sini R4 nilainya 3 ohm, ini adalah RP nilainya yaitu 2 ohm. Nah, ini kan sudah tersusun secara seri, ya cari lagi menggunakan rumus rangkaian seri. Berarti R totalnya yaitu R1 ditambah dengan RP. Berarti R1-nya itu 3 ohm ditambah dengan 2 ohm, maka hasilnya adalah 5 ohm. Hambatan penggantinya yaitu senilai 5 ohm. Seperti itu, guys. Oke, soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya agak-agak rumit ya, guys. Sebenarnya gampang, guys. Yang penting kalian bisa menentukan yang mana rangkaian seri, yang mana rangkaian paralel. Kalau kalian salah dalam menentukan, maka salah juga nanti cara perhitungannya. Nah, ini kita kerjakan satu-satu, guys. Kita kerjakan dulu yang ini, kita kasih pisah dulu ya. Kita kerjakan dulu yang rangkaian R1, R2 dan R3. Itu dulu kita selesaikan ya. Nah, R1 dan R2 kan itu disusun secara seri. Berarti ya kita cari menggunakan rumus rangkaian seri. Berarti RS sama dengan R1 ditambah R2, yaitu berarti 2 ohm ditambah 1 ohm, hasilnya yaitu 3 ohm. Berarti guys, gambarnya kalian itu berubah menjadi kurang lebih seperti ini. Berarti dia menjadi begini. Berarti ini RS itu nilainya adalah 3 ohm. Kemudian yang di bawah itu R3 nilainya itu adalah 6 ohm. Nah, ini kan sudah tersusun secara paralel. Ya, kalian cari lagi secara paralel, berarti 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3. Berarti ini 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kita menggunakan penyebut 6 saja ya. Berarti 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2. Ditambah 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Berarti 1 per RP sama dengan 3 per 6. Maka RP-nya itu adalah 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Oke guys, tadi kan kalian sudah menyelesaikan yang bagian sini, kalian sudah menyelesaikan R1, R2, dan R3. Berarti gambarnya kalian itu berubah menjadi seperti ini. Berarti di sini tadi itu RP yang sebelumnya kalian dapat itu adalah 2 ohm. Kemudian di sini itu adalah R4 yaitu 4 ohm. Berarti ini kan tersusun secara seri. Berarti cari menggunakan rumus rangkaian seri. Berarti RS sama dengan RP ditambah R4. Berarti 2 ohm ditambah 4 ohm itu hasilnya adalah 6 ohm. Berarti gambarnya kalian lagi berubah menjadi seperti begini. Berarti kurang lebih begini guys. Berarti di sini itu 6 ohm hasil dari RS tadi. Kemudian di sini tuh R5 yaitu 8 ohm, di sini itu R6 yaitu 8 ohm juga. Berarti kita selesaikan dulu yang R5 sama R6 yang secara paralel. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R5 ditambah 1 per R6. Berarti ini kita masukkan nilainya 1 per 8 ditambah 1 per 8. Nah, karena sama penyebutnya, berarti kita langsung jumlahkan saja. Berarti ini 2 per 8. Maka RP-nya itu adalah 8 per 2. Hasilnya itu 4 ohm. Nah, gambarnya kalian lagi berubah guys, menjadi seperti ini. Berarti ini tadi di sini tadi RS-nya kalian yaitu 6 ohm, di sini tadi RP-nya kalian yang ini yaitu 4 ohm. Berarti ini kalian cari menggunakan rumus rangkaian seri. Berarti R totalnya, R akhirnya itu kalian cari menggunakan rumus seri, yaitu 6 ohm ditambah 4 ohm, hasilnya yaitu 10 ohm. Berarti hambatan penggantinya itu adalah 10 ohm. Oke guys, soal terakhir. Sebanyak 3 buah resistor dengan R1, dengan R2 dan R3 yang dirangkai secara paralel terhubung dengan rangkaian seri dengan R1. Masing-masing nilai dari resistor tersebut adalah 160 kilo ohm.
maka tentukan nilai hambatan total dari rangkaian tersebut. Berarti R1 sama R2 sama R3 itu nilainya sama, yaitu 160 kilo ohm. Tapi ingat, satuan dari R itu adalah ohm, bukan kilo ohm. Berarti kalian ubah ini ke ohm. Berarti ini menjadi 160.000 ohm. Berarti kita selesaikan dulu yang paralel. Yang paralel itu R2 dan R3. Berarti 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti ini kita masukkan 1 per 160.000 ditambah 1 per 160.000. Nah, karena sama penyebutnya, langsung saja jumlahkan. Berarti ini 2 per 160.000. Maka nilai Rp-nya yaitu 160.000 dibagi 2. Kita balik, ini hasilnya adalah 80.000 ohm. Kemudian hambatan totalnya berarti karena ada yang rangkaian seri, berarti R1 ditambah Rp. Berarti R1-nya itu adalah 160.000 juga ditambah 80.000 ohm. Berarti ini hasilnya adalah 240.000 ohm. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys.